Halo RBR, apa kabar teman-teman? Saya mau sharing film Blindness. Jadi apa apa yang terjadi saat orang-orang mengalami kebutaan. Jadi orang digambarkan ada seorang apa ya? Seorang 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 kaya gitu, orang Jepang mendadak dia nggak bisa ngelihat, buram di tengah jalan waktu dia lagi berkendara. Kemudian ya udah di mobil kan diklaksonin orang, terus dia minta tolong, saya nggak bisa ngelihat padahal dia lagi berkendara tadi. Orang aneh, kemudian jadi ada didatengin deh tuh pencuri, orang jahat, orang nggak baik gitu. Dia bilang oke, saya akan bantu kamu, saya akan mengendarai mobilmu untuk mengantarmu pulang. Ternyata dia tes, dia orang bisa ngeliat gak, ya udah dia ikutin, udah tes, dia nggak bisa ngelihat nih. Benar nggak bisa ngelihat, dia salahin tujuan, kemudian tinggal di tengah jalan bendanya, mobilnya diambil. Nah tapi dia berpikir ini orang kaya nih, mobilnya bagus kayak gitu kan ya. Oke, dia pura-pura sebagai orang lain, dia entin mobilnya rada beda tempat, kemudian dia pura-pura kamu bisa apa, bisa saya bantu. Berarti dari intonasi suaranya, dari gestur, dari apa ya, gestur, mimik berbicara, semuanya dia bedain. Kemudian dia bilang apa yang bisa saya bantu, kamu kenapa, kayak gitu kan. Dia bilang saya ini tiba-tiba mengalami tidak bisa melihat, kemudian ada orang yang mencuri kendaraan saya, jadi sekarang saya terdampar nih, saya nggak tahu ada di mana, kayak gitu. Oke, saya mau antarin kamu ke rumah kamu. Ya udah, akhirnya dianterin lah. Nggak tahu itu pakai mobilnya siapa, cuman kalau mobil pribadi kita, kendaraan pribadi kita biasanya bisa tahu kalau dari baunya, dari apa. Oke lah, nggak tahu, pokoknya sampai di rumah kemudian udah itu digeratakin, mau diambil barang-barangnya, cuman karena benda-bendanya mahal, besar, pokoknya agak kesulitan. Dia nggak tahu di mana nih pinnya berapa. Dia nggak bisa ngelihat di mana dia taruh kuncinya, kayak gitu contohnya. Akhirnya ini rada senewen ditinggal lagi dalam keadaan berantakan. Ya udah, istri si orang Jepang ini begitu ngelihat suaminya udah ada di rumah dan nggak bisa ngelihat, ya aduh bingung, tapi nggak tahu kenapa nanti ya udah dia coba rawat dan dibawa ke dokter. Dokter juga bingung, ini dia periksa semua metode, nggak ada yang bisa indikasi dia kenapa. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain yang bisa periksa lebih detail lagi. Apa ada kerusakan otak kah, jadi menjalar, jadi dari skema mata tuh kelihatannya normal gitu, nggak ada ini, tapi kok bisa ngeluh nggak ngelihat. Mungkin dari otaknya ada sumbatan atau gimana, yang ya jadi harus ada ahli lain yang ikut menilai apa itu penyebab. Ya udah, akhirnya dia belum sempat demikian, digambarkan yang pencuri tadi di tengah jalan udah lagi enak-enak nih bawa mobil bagus, mewah gitu, mendadak nggak bisa ngelihat, mulai blur gitu. Akhirnya mobilnya dia tepiin, dia mau umpetin, masih tuh mikirin harta, dia butuh uang. Kemudian dicari polisi gitu, minta tolong agar dia bisa diantar pulang. Ternyata dia sampai rumah itu dia telah berpisah sama istrinya, dan istrinya nggak mau terima dia di rumah itu. Iya ngeliat gini, dia penjahat, gimana sih kayak gitu. Akhirnya dia masih marah-marah, dok gitu. Udah akhirnya tetap nggak bisa gitu. Akhirnya ada mulai indikasi banyak yang nggak bisa ngelihat. Akhirnya pemerintah mengatakan siapa yang nggak bisa ngelihat akan dikirim ke tempat khusus, ke apa namanya, karantina kayak gitu. Di karantina, mau dirawat kayak gitu. Ternyata nanti tempat itu nggak ada yang jaga, nggak ada yang apa, karena semuanya itu mengalami masalah yang sama kayak gitu. Nanti makin lama makin banyak orang yang ada di tempat tersebut. Ya udah, akhirnya
Dia dikirimlah ke sana itu si jahat itu. Nanti di tempat si jahat itu, si penjahat pencuri mobil tadi sama si orang Jepang yang tadi itu ikut dikarantina di tempat yang sama, berantem lah itu dua-duaan. Nah istri si orang Jepang itu juga nggak bisa ngelihat jadinya, jadi nggak bisa ngelihat juga. Jadi teman-teman, kita bersyukur saat kita masih bisa melihat. Oke, lalu kejadian si dokternya ini yang merawat si Jepang itu tadi tiba-tiba blur lagi, nggak bisa ngelihat juga. Aduh, ajaib, aneh bin ajaib. Dan anehnya lagi, istrinya masih bisa ngelihat. Jadi teman-teman, saat kita ada kedudukan, ada apa ya, apapun profesi kita, apapun yang sedang kita alami, kesusahan apapun yang kita alami, ya kita terus selalu harus berbuat baik. Kemudian jadi kalau ya ada masalah, ya kita ada bebannya masih berkurang gitulah ya. Dan saat orang mendapati masalah, kalau semua orang mendapati masalah, beban-beban itu nanti sama sebetulnya. Yang punya uang juga bisa habis, jadi bisa extend, memperpanjang waktu hidupnya mungkin gitu. Tapi masalah sama, misalnya nggak bisa ngelihat, semua orang nggak bisa ngelihat ya sama kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian si yang orang yang lebih susah pun juga sama. Malah kalau yang lebih susah di kehidupan yang menyusahkan mungkin lebih terbiasa, bisa lebih survive kayak gitu. Ya udah, akhirnya semua kumpul di sana sampai ada satu orang yang bisa melihat, itu istri si dokter. Nah itu nggak tahu kenapa, itu karena hanya film. Nah digambarkan dia ini baik, dia mau nuntun, dia mau nuntun orang, mau tunjukin orang ke arah toilet. Dia nggak mau ambil keuntungan dari orang kayak gitu, apalagi keuntungan dari orang susah dia nggak mau. Apa yang dia bisa bantu dia bantu. Ada lagi pekerja seks komersial gitu, cakep, dia juga kena salah. Jadi kalau saya lihat nih digambarin orang yang nggak kena masalah ini, nggak mengalami kebutaan, nggak kena seperti tulah, seperti kutukan kayak gitu ya, itu hatinya seperti murni. Jadi dia ya udahlah, punya kesempatan untuk bisa makin berbuat baik ke orang. Jadi semua tuh, ada yang pekerja seks komersial, kemudian nyusul orang lain, ada yang tadinya matanya mati sebelah jadi dua-duanya mati, kemudian ada yang memang buta, kemudian ada lagi yang sudah jahat, kemudian dia lebih menguasai dulu di tempat tersebut, ruang penjaga yang ada senjata segala, dia cepat ambil itu senjata, malah dia mau berbuat onar, dia mau jadi bos, dia karena ini hatinya jahat, dia kumpulin tuh yang macam-macam. Ini dia tahu nih ada banyak persediaan makanan, boleh ambil tapi harus tuker. Dia minta keuntungan dari orang yang susah, jadi tukar duit, tukar perhiasan, dia adanya apa, sampai nanti tukar perempuan. Ayo, perempuan diminta tidur sama dia sebagai laki-laki, baru nanti dapat imbalan, padahal itu barang juga bukan barang dia, barang yang dia temukan. Dan mau nggak mau, karena dia berkuasa di situ, nanti ada bantuan makanan dari luar, barang dari luar juga lewat dia, jadi otomatis karena semua persediaan barang di dia. Masalahnya nggak ada penjaga yang ngatur, nggak ada yang fair kayak gitu. Udah akhirnya termasuk si istri yang nggak buta ini, dia pura-pura buta di sono, dia nanti bantu ngubur, bantu berkomunikasi sama orang-orang lain. Jadi sementara penjaganya pun nanti buta semua juga, karena penjaga juga enak tuh nembak orang, nggak mau ngatur di dalam karena takut. Jadi dianggap apakah ini virus atau apa, padahal si orang ini kenapa bisa baik, hatinya mungkin murni, dia bisa melihat hati yang terbuka bahwa sebenarnya ini bukan masalah. Jadi seperti udah selaput itu, kalau hati kita degil, hati kita nggak baik, otomatis jadi seperti nggak ngelihat. Tapi kalau hati kita murni, hati kita baik, otomatis itu sebetulnya nggak ada apa-apa. Kita bisa menggunakan hati kita masih mendapatkan mujizat, masih punya kebaikan untuk bisa menjalani hidup secara normal, secara baik, nggak ada apa-apa sebetulnya. Cuman karena ya mungkin aja lagi ada momen, mungkin digambarkan Tuhan kasih lagi peristiwa yang menyusahkan, sehingga orang yang nggak baik itu akan
tertutup matanya, bukan mata batinnya, hatinya lagi, tapi mata fisiknya seperti tertutup juga. Nah, alamin deh itu orang susah, orang apa, semua yang tertutup itu bayangin rasanya gimana. Jadi saat kita bisa survive, saat kita jadi masa normal, gunakan sebaik-baiknya waktu kita. Kemudian kalau kita baik, kita harus jadi orang yang ya baik, jangan jadi orang jahat. Nanti oke, si perempuan ini nanti si penjahat pun juga bunuh diri karena dia betul-betul apa tersiksa banget. Sampai akhirnya itu nanti masanya itu semua akan kembali terbuka. Tapi di momen itu, sebelum momen itu terjadi, si wanita ini ada merasa di luar kok seperti udah nggak ada penjaga. Itu akhirnya dia menemukan pintu segala telah terbuka dan dia bisa akhirnya bawa keluar. Dia bilang ini udah nggak ada yang jaga kayak gitu kan. Si yang lawannya itu juga nanti terbunuh karena ada satu dari kelompoknya dia yang sulut api itu bakar dan dia juga ikut kebakar. Jadi apa ya, orangnya penuh ketidakadilan juga nanti tetap mungkin sementara dia bisa meledak bahagia, kemudian menjadi apa ya, menjadi susah juga, menjadi sakit juga, menjadi sia-sia juga karena kejahatannya itu. Jadi hidupnya menjadi sia-sia, dia bunuh diri juga. Udah akhirnya dia tuntun, begitu ada pintu, ada momen dia bisa keluar, dia tuntun orang-orang yang di kelompoknya dia yang mau bersama-sama dia untuk survive. Lewati jalan kaki tuh, di jalanan udah dia nemuin banyak sekali nggak bisa melihat, banyak jenazah, banyak orang yang nggak berpakaian kayak gitu. Akhirnya sampai di rumahnya diajarin orang-orang, oke nanti nyuci kan listrik semua mati nih, banyak yang kenaan masalah, nanti air, cara nyuci dari air, kemudian nanti bakar makanan dari mana? Oh dari kaleng-kaleng yang dia kumpulin dari supermarket kayak gitu kan, dia bisa ngeliatin karena udah masak keadaan gimana kayak gitu untuk banyak orang. Listrik nggak ada, semua padam kan, orang nggak ada yang berusaha kayak gitu semua. Sampai dia sudah berkarya, dia bisa tunjukin kebaikan dia bisa menularkan, dia kembali menularkan. Sebelumnya orang seperti tertular dari orang yang nggak baik menjadi tidak bisa melihat, dan makin banyak orang yang tertular kejahatan segala, jadi banyak yang nggak bisa melihat. Nah sekarang dia menularkan kebaikan, dan di kelompoknya itu yang bisa menularkan kebaikan menjadi pulih, celik, mata bisa ngelihat, anak bisa ngelihat, semua bisa ngelihat karena kebaikan itu menular. Dia mengajarkan apa ya, berbagi makanan, berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu, berbagi saat susah kayak gitu apa. Nah, cara nyuci baju nanti kumpulin air, nanti matahari jemur, nanti arahnya dia tunjukin, oh nanti arah ke teras kemana kayak gitu kan, nanti arah ke toilet ke arah mana kayak gitu. Dia udah bisa nunjukin kebaikan-kebaikan akhirnya, dan orang-orang sudah bisa mulai berjalan mengikuti ritme, akhirnya mulai terbuka gitu kan. Jadi menular lagi kebaikan-kebaikan, mulai kebuka lagi momennya, akhirnya banyak yang bisa melihat, termasuk di masyarakat bisa melihat lagi dengan semangat baru, spirit baru, kebaikan yang baru, yang kebaikan yang belum pernah ada sebelumnya, bahwa kita hidup harus berbuat baik karena nanti saat kita mengalami masa kegelapan, penderitaan yang kita alami. Itu teman-teman yang saya mau bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.